Pemirsa, informasi pertama, operasi pencarian dan evakuasi korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat memasuki hari ke-10 pada Senin 2 Februari 2026. Meski terganggu cuaca hujan, petugas berhasil menemukan 4 body pack. Total sudah 80 body pack diserahkan ke DVI untuk identifikasi. Tim SAR gabungan kembali menemukan 4 jenazah di area pencarian longsor Cisarua, Bandung Barat. Hingga kini, total jenazah yang telah dievakuasi mencapai 80. Sementara itu, proses identifikasi oleh Disaster Victim Identification masih terus berlangsung. Data yang tercatat ada 61 korban telah teridentifikasi dari 77 kantong jenazah, sedangkan 16 jasad lainnya masih dalam proses identifikasi. Pencarian di hari ke-10 ini, tim SAR menggunakan metode penyisiran di semua sektor pencarian. Tim SAR juga menerjunkan 3.675 personil gabungan, 17 unit ekskavator, dan 22 ekor anjing pelacak atau K9. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sejumlah rumah rusak diterjang longsor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tragis pemirsa, 2 balita meninggal dunia tertimpa dinding yang roboh. Aldi Arfari, bayi berusia 3 bulan dan kakak perempuannya Rere Revania berusia 5 tahun tewas akibat tertimpa reruntuhan tembok bagian dapur rumah kontrakannya yang diterjang longsor di Desa Tribakti Mulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Warga mengevakuasi satu korban dengan kondisi meninggal, sementara korban lain meninggal saat menuju rumah sakit. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Isak tangis kedua orang tua pecah saat Bupati Bandung Dadang Supriyana datang dan mengucapkan bela sungkawa. Ia juga meminta kepala desa untuk membangunkan rumah bagi orang tua korban. Sementara 6 kepala keluarga terdampak lainnya akan dibiayai kontrakan selama 3 bulan. Mengimbau kepada warga sekitar melalui Pak Kades dan Kalak BPBD yang tentunya bagi lokasi yang rawan bencana, terutama area tadi ada sekitar 6 rumah, jadi diminta untuk sementara pindah atau evakuasi terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan untuk kontrak selama 3 bulan. Desa Tribakti Mulia merupakan daerah kawasan perbukitan dan rawan longsor. Warga diimbau tetap waspada. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Safat Andrawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat memasuki hari ke-16. Terpantau banjir di sana mulai berangsur surut. Dari total 7 kecamatan dan 15 desa terdampak, sudah 85% area kembali kering dan warga perlahan memulai aktivitasnya. Petugas BPBD Karawang menyebut surutnya banjir terjadi berkat menurunnya curah hujan. Jadi ini karena curah hujan yang menurun, serta menurunnya debit air di Sungai Citarum. Sebagian besar warga di 7 kecamatan telah kembali ke rumah masing-masing meninggalkan posko pengungsian. Meski demikian, banjir masih merendam 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan Desa. Ketinggian air di lokasi itu mencapai 1,2 meter. Dan warga yang terdampak banjir mencapai 3.368 jiwa. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak masih melanda Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Antrian kendaraan hingga 2 km terjadi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidimpuan. Kelangkaan BBM ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Meski sudah mengantri hingga berjam-jam, warga belum mendapat kepastian akan memperoleh BBM. Akibat kelangkaan ini, harga BBM jenis Pertalite di pangkalan eceran mencapai angka Rp20 hingga Rp25.000 per liter. Sementara antrian panjang kendaraan bermotor juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Sibolga. Kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga malam. Meski sejumlah SPBU tidak melakukan pelayanan pengisian BBM, antrean kendaraan hingga 2 km sudah memadati area SPBU hingga ke badan jalan utama.
Sejumlah warga mengaku telah mengantre sejak pukul 6 pagi dan baru bisa mendapatkan BBM pada malam hari. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk di SPBU Pandan. Antrean panjang kendaraan mencapai perbatasan Tapanuli Selatan. Aktivitas ekonomi di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan terganggu sementara. Distribusi barang, transportasi, dan usaha kecil terpaksa melambat. Dari Padang Sidimpuan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan. Kita ke Lampung berikutnya pemirsa. Kondisi akses penyeberangan Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur menjadi sorotan. Seorang warga merekam perjuangan anak sekolah berangkat menyeberangkan motornya di atas perahu kecil. Tiangnya aja gagal, dan tahap kedua ini sudah mulai pembangunan, cuman dindingnya ini pembangunnya ini asal-asalan. Jadi ini adalah video yang dibagikan seorang warga memperlihatkan jembatan yang tidak kunjung selesai pembangunannya, dan kita lihat anak-anak berseragam sekolah menaiki perahu kayu yang sudah berumur untuk mengarungi sungai. Ampun, sampai harus berdesak-desakan di dalam kapal kayu. Tidak ada perlengkapan keselamatan yang memadai, kita lihat ya. Bahkan harus satu kapal dengan motor. Ada proyek gagal seperti ini harusnya maaf. Sementara di sisi sungainya kita lihat ada sisa bangunan jembatan yang belum selesai. Ini tepatnya di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Bayangkan pemirsa, setiap hari anak-anak sekolah harus melakukan perjalanan seperti ini untuk menimba ilmu. Dan saat dikonfirmasi, pemerintah Provinsi Lampung menjanjikan segera membangun jembatan Kalipasir sebagai bagian prioritas program Jembatan Merah Putih. Akan tetapi netizen menyesalkan, kenapa sih harus viral dulu baru ada tindakan? Sementara itu perekam video mengaku sudah dihubungi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pasca videonya viral. Namun penyebar video ini tidak akan berhenti untuk menyampaikan situasi sebenarnya di sana. Oke, terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan Kalipasir Waibungur ini dibangun, benar-benar terbangun. Karena kasihan saya anak didik, generasi bangsa ini. Ini Desa Kalipasir ini berdiri dari tahun 1960. Sekarang ini 2026. Otak kalian itu di mana? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Kalian itu digaji sama rakyat, tapi fasilitas rakyat itu nggak diutamakan. Ini anak didik generasi bangsa loh ini. Jangan main-main. Ini perahu ini nggak ada alat satupun untuk keselamatan mereka. Coba mikir dari situlah. Kalian ini gimana? Coba kerjanya itu ngapain di sana? Mikir ya. Jangan kesini tuh cuma janji-janji busuk aja, janji-janji palsu aja kamu. Coba kayak gini coba, nggak ada alat satupun keselamatan mereka. Dia ini nggak ada yang jamin keselamatannya, itu nggak ada. Di satu sisi miris ya, dimana salut juga dengan tekad anak-anak sekolah tersebut tetap mau menimba ilmu meskipun saya bisa bilang taruhan nyawa loh, naik kapal kayu tanpa ada jaminan keselamatannya. Semoga segera ada perbaikan dan juga pembangunan jembatan di Lampung. Informasi berikutnya pemirsa, musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Utara ternyata sempat memanas. Keributan terjadi di depan lokasi berlangsungnya musda. Inilah video amatir yang merekam keributan di depan Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang yang mengenakan kaos Partai Golkar terlihat membawa balok kayu dan menyalakan petasan. Beberapa di antaranya bahkan berusaha merangsak masuk dan melakukan penyerangan di pintu masuk hotel. Keributan terjadi setelah panitia meminta peserta yang tidak memiliki hak suara untuk keluar dari areal musda. Diduga tidak terima diminta keluar, sejumlah orang memicu keributan. Meski demikian, keributan tidak berlangsung lama dan hanya terjadi di area depan hotel. Musda Golkar Sumut kemudian kembali dilanjutkan dengan agenda sidang dan paripurna. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, Ainus melaporkan.
Informasi lain, pendakwah Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Bahar diperiksa Rabu besok. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa pada Rabu 4 Februari besok. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan itu. DPR minta kasus Nenek Saudah diusut tuntas. Di Republik ini ya, seorang nenek saja mendapat kekerasan. Anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Azaz menyebut peristiwa yang menimpa Nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek 68 tahun diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. Seperti kita lihat ini, DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasar laporan korban terdapat 4 orang terduga pelaku, tapi polisi baru menetapkan 1 saja orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan, sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Ya, kalau tadi Nenek Saudah jelas mendapat aksi kekerasan, informasi berikutnya ini pemirsa, ternyata kekerasan yang tidak terbukti. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi anggota Babin Kaptipmas yang viral bersama tukang es gabus tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Jadi ini kan yang sempat viral ya beberapa waktu yang lalu tentang es gabus. Ini ramai sekali dibahas di media sosial. Pedagang es dituduh menjual produk berbahan berbahaya. Tapi kemudian kesini-sininya ada informasi dugaan anggota Babin Kamtipmas melakukan kekerasan. Hasilnya Propam tidak menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Babin Kamtipmas. Jadi tidak ada penganiayaan. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Sudrajat sendiri, penjual es gabus yang viral di media sosial. Sudrajat mengatakan tidak dianiaya oleh anggota Babin Kamtipmas. Ya, kami sampaikan untuk pemeriksaan terkait tentang anggota Polri,
bahwa kami sampaikan dalam proses pemeriksaan terkait tentang seorang Babin Kamtimas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat ya, sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtimas tidak melakukan pemukulan. Dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtimas terhadap upaya-upaya. Makanya kemarin Polda Metro Jaya melakukan peningkatan kemampuan tentang komunikasi sosial, bagaimana bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan sakiti hati masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat menemui Sudrajat, penjual es gabus yang viral. Namun dalam beberapa kali pertemuan, Sudrajat memang kerap memberi jawaban yang agak berubah-ubah ya, hingga membuat Deddy menegurnya untuk tidak boleh berbohong. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Nah, ini pemirsa pertemuan Deddy Mulyadi dengan Sudrajat penjual es gabus. Ada pernyataan yang kerap berubah-ubah dari Sudrajat, termasuk mengenai status rumah tempat tinggalnya. Jadi sempat Sudrajat bilang mengaku ngontrak, padahal informasi RT RW setempat Sudrajat punya rumah sendiri warisan keluarga. Si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya. Dari orang Jombang, Pak. Dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah? Rumah, Pak. Rumah. Dibeli rumah dari orang tuanya. Oh. Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Bang. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, terserah, ntar dulu. Urusan hancur nggak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri? Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya. Dari orang Jombang, Pak. Dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah? Rumah, Pak. Rumah. Dibeli rumah dari orang tuanya. Oh. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000 rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh Babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. Kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang. Iya kan? Iya kan, hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta? Iya. Dia kasih 200.000 doang. Nah, itu dibeliin rumah. Saya digebuk sama orang tua saya. Bapak itu dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf. Tapi bohong lagi. Nggak apa-apa, sama saya mah nggak ada masalah. Tapi Babe berdosa sama orang tuanya. Orang tuanya udah ngasih rumah. Tapi sama Babe bilangnya nggak dikasih. Cuma dikasih 200. Habis itu orang tuanya beli rumah di Bogor. Dijual sama saudaranya, Bebe nggak dikasih gitu loh. Kita tinggalkan ya soal es gabus tersebut pemirsa. Yang jelas kalau es gabus bukan dari gabus, itu aja yang penting. Informasi berikutnya, Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Inilah persidangannya pemirsa. Nadiem Makarim menyampaikan dirinya masih butuh perawatan medis setelah operasi selama 5 hari ke depan. Nadiem masih menyanggupi untuk ikut persidangan hari ini, tapi permohonan Nadiem akhirnya disetujui hakim dengan syarat JPU memberi laporan resmi secara berkala berupa keterangan dari rumah sakit. Kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari setelah ini di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebetulnya apakah seminggu ini dibantah atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantaran ya? Tidak. Dalam persidangan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook hari ini, salah satu saksi yakni mantan pejabat Kemendikbudristek mengaku terima uang panas terkait pengadaan Chromebook.
Jadi agenda pemeriksaan 7 orang saksi pemirsa hari ini ada beberapa informasi yang didapatkan. Salah satu saksi yakni mantan pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat SMA Kemendikbudristek Suhartono Arham mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Suhartono mengaku terima uang $7.000 Amerika Serikat dari pihak penyedia Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Kita ke kasus lain. Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut polisi, red notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Richard Lee akan menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pra-peradilan menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka terkait tindak pidana pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan. Sidang pra-peradilan Richard Lee digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dr. Richard Lee dijadwalkan hadir didampingi kuasa hukumnya untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka dirinya yang dilakukan Polda Metro Jaya. Langkah hukum ditempuh Richard Lee setelah dijadikan tersangka pada 15 Desember 2025 oleh Polda Metro Jaya atas laporan Dr. Samira Farahnaz atau Dokter Detektif Doktif. Penetapan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, khususnya terkait produk dan layanan kecantikan yang dipasarkan oleh Richard Lee. Informasi lain, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada penyidik kepolisian. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kejaksaan menyampaikan bahwa Kejaksaan mengembalikan berkas perkara 3 tersangka, Roy Suryo Rismon dan Dr. Tifa untuk dilengkapi lagi. Jadi dikembalikan lagi karena berkasnya tidak lengkap. Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Setelah memeriksa, berkas perkara akan dilimpahkan lagi ke Kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada Kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk Kejaksaan. Dan Roy Suryo menanggapi dirinya sudah memprediksi pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Ia menilai pengembalian berkas pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Saya mengira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada.
Jadi apa bisa? Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Lah saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan mengizinkan